Emang harus diakuin sih, sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua PSSI, sepak bola Indonesia terus-menerus menunjukkan progres nyata. Bahkan kini tim-tim Asia mulai menaruh respek kepada kekuatan baru Timnas Indonesia. Tak puas setelah mendapatkan Messi Girls pada bulan September kemarin, bulan November ini Pak Erick terus memberikan kejutan luar biasa. Salah satunya ya dengan bergabungnya Kevin Dix yang merupakan bek kelas Eropa. Bahkan di musim lalu saat bermain di Liga Champions Eropa, Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di timnya Copenhagen. Maka hal yang wajar kalau pelatih Arab Saudi yang baru Hervé Renard cukup kaget saat melihat skuad timnas Indonesia yang berisikan sejumlah pemain-pemain yang bermain di Liga top Eropa. Bahkan nih, jika Ole Romani dan Jairo Redouard jadi gabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, pelatih asal Prancis itu tak akan berani lagi meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Ya, jika melihat gimana seriusnya PSSI, tentu saja membuat publik tanah air ikutan optimis kalau timnas Indonesia bisa berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang di atas kertas, Indonesia adalah tim yang paling tak diunggulkan, terutama dari sisi ranking dan pengalaman. Akan tetapi, data biarlah data, karena semua baru bisa dinilai ketika hasil sudah didapat. Dan target PSSI bersama Coach Shin pun sejatinya nggak muluk-muluk. Bisa finish di peringkat 4 untuk kemudian berjuang di ronde 4 adalah hal yang cukup realistis. Toh bila targetnya seperti itu, kayaknya Indonesia ini benar-benar punya peluang besar. Walaupun ya tadi, rintangannya nggak bakal semudah itu. Dan tentu kalian masih ingat kalau kami hanya memberi persentase 40% peluang bagi Indonesia masuk Piala Dunia. Dan dengan hadirnya Maarten Paes, Jeit Zes, Messi Girls, hingga terbaru Kevin Dix, maka persentase itu nambah 5%, jadi 45%. Tentu saja persentase itu masih bisa nambah lagi jika PSSI sukses mendatangkan pemain baru lagi, yang kemarin sudah di-spill oleh salah satu anggota DPR RI, Jamaluddin Malik, yakni Ole Romani, Mauro Zylstra hingga Jairo Redouard. Dan menurut Pak Arya Sinulinga dan Pak Menteri Dito Aryo Tejo, akan ada beberapa pemain baru yang datang ke Indonesia buat urus berkas. Karena setelah mendapatkan Kevin Dix, timnas Indonesia nggak akan berhenti untuk mencari pemain-pemain keturunan dari penjuru dunia. Harapannya tentu saja bisa segera main ketika Indonesia melawan Bahrain dan Cina di bulan Maret tahun depan. Karena dengan situasi yang ada saat ini, jika ingin tetap bisa amankan 15 poin, Indonesia harus menyempurnakan skuadnya, terutama mencari sosok striker nomor 9 murni. Apakah ada dalam proses ini? Ada sih, tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar, pokoknya adalah dokumennya lagi kami siapkan. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, ungkap Pak Arya. Sementara itu, jika melihat sikon yang ada, wajar jika sekarang ini pelatih Arab Hervé Renard benar-benar merasa penasaran dengan sosok Erick Thohir. Alasannya ya sudah pasti, perihal kapasitas Pak Erick Thohir dalam hal networking dan kemampuan lobby-melobi, serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan apa yang dilakukan Pak Erick juga pernah berimbas pada hasil timnas Arab Saudi, karena pastinya pihak SAFF pun juga sudah memberitahu segala detail lawan-lawan yang dihadapi. Karena bagaimanapun, sikon di kualifikasi di edisi kali ini dan sebelumnya sangat berbeda. Dan Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor pembeda. Ingat soal kasus Maarten Paes, di mana keberhasilan Pak Erick untuk melobi AFC agar Maarten Paes bisa main saat melawan Arab, dinilai sebagai ajian luar biasa di saat-saat terakhir jelang pertandingan.
Tentu saja hadirnya Marten Paes benar-benar membuat tim yang saat itu masih diasuh Mancini frustasi setengah mati. Dan di leg kedua melawan Indonesia di GBK, kemungkinan besar pasukan Hervé Renard akan menghadapi lini pertahanan Indonesia yang diisi nama-nama seperti Messil Gers dan Kevin Dix yang dikombinasikan dengan J.H. Kelvin Verdong, Shandy Walsh, hingga pastinya Marten Paes. Arab Saudi masih banyak kekurangan jelang hadapi Indonesia. Renard akan memimpin The Green Falcons yang sedang limbung karena mengalami krisis kepercayaan, terutama setelah tersingkir dari Piala Asia 2023 awal tahun ini dan mendapat kritik tajam. Kritik tersebut tidak hanya menimpa para pemain muda, tetapi juga merambah bintang-bintang besar seperti Salem Al-Dawsari yang mendapat banyak tekanan setelah kalah dari Jepang dan seri dengan Bahrain pada laga matchday ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri, terutama di tengah hubungan yang tegang dengan Mancini. Maka itu tugas utama Renard adalah mengembalikan kepercayaan para pemain dan motivasi mereka secara psikologis untuk membuka lembaran baru. Selama masa jabatan pertamanya, Renard memiliki hubungan baik dengan para pemain inti timnas yang membuat tim ini mencapai hasil positif. Selain itu, selama masa jabatan pertamanya, Renard menggunakan formasi 4-2-3-1 yang terkadang berubah menjadi 4-3-3 dengan gaya permainan menyerang yang menekan lawan, mempersempit ruang dan memanfaatkan sayap. Renard diperkirakan akan mempertahankan pendekatan ofensif ini karena timnas Arab Saudi memiliki pemain yang mampu mengikuti taktiknya. Tak hanya itu saja, masa kepemimpinan Mancini ditandai dengan kurangnya konsistensi dalam pola permainan, termasuk menempatkan beberapa pemain di posisi yang tidak sesuai yang berakibat pada kurangnya organisasi, baik di lini pertahanan maupun serangan. Padahal timnas Arab Saudi memiliki pemain berkualitas di lini depan, namun sejak Al Braikan mencetak 2 gol melawan Pakistan pada 6 Juni lalu, belum ada gol yang dicetak oleh pemain depan. 4 gol terakhir tim malah dicetak oleh pemain bertahan dan gelandang. Renard harus memperbaiki masalah ini dengan mengembalikan pemain ke posisi aslinya agar serangan menjadi lebih efektif. Peran para pemain senior Arab Saudi. Sepak bola modern memang mengutamakan regenerasi, tetapi proses ini seharusnya dilakukan secara bertahap, suatu pendekatan yang diabaikan Mancini. Mancini memilih untuk mengeluarkan sebagian besar bintang senior di tim utama, seperti Salman Al-Faraj dan Yasser Al-Shahrani, yang menyebabkan hilangnya kepemimpinan di ruang ganti. Kekurangan ini tampaknya sudah terbaca oleh Renard. Pelatih berusia 56 tahun ini memanggil kembali pemain-pemain kenyang pengalaman di timnas. Al-Faraj berperan penting dalam menghubungkan lini tengah dan depan, sementara Al-Shahrani dapat mengatasi krisis di bek kiri. Renard juga diperkirakan akan mengembalikan Saleh Al-Shahri ke barisan pemain inti. Sebelumnya ia terpinggirkan di bawah asuhan Mancini dan Abdulillah Al-Amri juga telah kembali. Hanya saja Al-Amri harus menepi dari pertandingan melawan Australia dan Indonesia lantaran mengalami cedera sehingga dicoret dari daftar pemain untuk 2 laga itu. Erick Thohir, timnas Indonesia belum sempurna. Meskipun sejauh ini timnas sudah mengalami peningkatan level yang signifikan, namun perlu dicatat, bahkan timnas akan terus memperkuat skuadnya hingga bisa menembus Piala Dunia. Seperti kita tahu, usai mengesahkan Kevin Dix, PSSI dan Kemenpora menjelaskan jika masih ada banyak pemain keturunan yang tiba. Salah satunya di posisi striker hingga posisi tengah. Sosok Ole pun kian diprediksi mendekat ke timnas Indonesia. Begitupun Miliano Jonathans, striker VTC yang tengah dalam form terbaik. Nama-nama tersebut jelas tak akan gabung timnas dalam waktu dekat.
Tapi di bulan Maret mendatang, kami hampir yakin akan ada 1 atau 2 pemain baru yang diresmikan kembali oleh timnas usai Kevin Dix. Menurut kalian siapa? So, tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jadi itulah bagaimana pelatih Arab Saudi Hervé Renard kagum dengan langkah PSSI, datangkan banyak pemain keturunan Eropa. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menjadi andalan tim-timnya di kompetisi elit top Eropa, macam Jeitzes, Masilgers, dan tentunya Kevin Dix. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.